Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Pipin Juliantika dengan NIM 211517. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, tepatnya di Prodi BKPI, dan saya berasal dari kelas 2A BKPI. Baiklah, ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori humanisme. Yang kedua, teori motivasi kebutuhan hierarki. Yang ketiga, aktualisasi diri. Yang keempat, organisasi kepribadian. Yang kelima, contoh aplikasi teori holisme dan humanisme Abraham Maslow. Baiklah, pembahasan pertama ada teori humanisme. Teori kepribadian humanisme atau disebut dengan nama lain psikologi manusia merupakan suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Teori belajar, teori humanistik atau humanisme sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian, filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dari bidang kajian-kajian psikologi belajar. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Aliran humanistik ini memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada meliputi domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada teori motivasi Maslow atau kebutuhan hierarki. Maslow menyusun teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan menyajikan secara ringkas 4 jenjang basic net atau defisiensi net dan 1 jenjang meta needs atau growth needs. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat uang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Kebutuhan universal manusia yang dibuat secara bertingkat oleh Maslow seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu hierarki kebutuhan merupakan kebutuhan dasar yang muncul dari sebuah asumsi bahwa kebutuhan yang lebih rendah tingkatnya harus dipuaskan atau minimal terpenuhi secara relatif sebelum kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya menjadi motivator tindakan. Ada 5 kebutuhan yang membentuk hierarki yaitu yang pertama kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologi. Umumnya kebutuhan fisiologi bersifat neostatik, usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makanan, minuman, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Untuk kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan keamanan atau safety. Sesudah kebutuhan fisiologi terpuaskan secukupnya, muncullah kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Untuk kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan dimiliki dan dicintai. Ada 2 jenis cinta dewasa yakni deficiency dan the love dan being atau beloved. Kebutuhan cinta karena kekurangan, itulah the love. Orang yang mencintai sesuatu yang tidak dimilikinya seperti harga diri, seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. Misalnya hubungan pacaran, hidup bersama, dan perkawinan yang membuat orang terpuaskan kenyamanan dan keamanannya. Beloved didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama tujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri, dan perasaan dicintai yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Baiklah, untuk yang keempat itu kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, kekuatan motivasi melemah diganti motivasi harga diri. Ada 2 jenis harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri atau self-respect. Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian,
dan kebebasan. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain, respect from other, kebutuhan prestasi, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Dan yang terakhir ada kebutuhan meta. Akhirnya setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan itu menjadi suatu orang yang mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat, kemampuan, dan potensinya. Manusia yang dapat mencapai aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dan kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu adalah aktualisasi diri. Gagasan Maslow tentang aktualisasi diri mempresentasikan tingkat tertinggi perkembangan manusia. Gagasan ini muncul setelah dia melihat dua gurunya, Wertheimer dan Benedict, yang dinilainya sangat hebat, istimewa dan disebutnya sebagai manusia unggul. Itu memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Maslow, terdapat beberapa kriteria bagi pribadi atau individu yang telah mencapai tingkatan aktualisasi diri, yaitu yang pertama, bergerak maju melewati hierarki kebutuhan. Yang kedua, memegang erat-erat bivalence atau metamotivation. Dan yang ketiga, bebas dari metafologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan untuk bertumbuh, berkembang, dan semakin menjadi apa yang bagi para pengaktualisasi diri sanggup untuk dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri pencapaian aktualisasi diri. Salah satu ciri orang yang mencapai aktualisasi diri yaitu yang pertama, orientasinya realistik, memandang realitas secara efisien. Yang kedua, menerima diri, orang lain, dan alam sekitar apa adanya. Yang ketiga, spontan, sederhana, alami. Yang keempat, lebih problem-centered, alih-alih self-centered. Yang keempat, lebih problem-centered, alih-alih self-centered. Yang kelima, berpendirian kuat membutuhkan privasi. Yang keenam, otonomi dan bebas dari kultur dan lingkungan. Yang ketujuh, memahami orang dan sesuatu secara segar dan tidak stereotip. Yang kedelapan, memiliki pengalaman mistikal atau spiritual walaupun tidak harus religius. Yang kesembilan, mengenal harkat kemanusiaan, memiliki minat sosial. Yang kesepuluh, cenderung memiliki hubungan akrab dengan sedikit orang tercinta atau alih-alih hubungan renggang dengan banyak orang. Yang ke-11, memiliki niat dan sikap demokratis. Yang ke-12, tidak mengacaukan sarana dengan tujuan. Yang ke-13, rasa umumnya filosofik, tidak berlebihan. Yang ke-14, sangat kreatif. Yang ke-15, menolak bersetuju dengan kultur. Yang ke-16, luluh dengan lingkungan alih-alih sekedar menanganinya. Selanjutnya, cara-cara mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini jarang terpenuhi karena orang sukar menyimbangkan antara kebanggaan dengan kerendahan hati. Takut tanggung jawab menjadi kepemimpinan, mereka cemburu dengan kebesaran orang lain dan merasa kurang berharga. Dan karena kegembiraan dan kebahagiaan hampir tidak mungkin berlangsung lama. Menurut Maslow, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%. Maslow menyarankan 8 jalan untuk mengaktualisasikan diri. Yang pertama, alami sesuatu dengan utuh, gambling tanpa pamrih. Masukkan diri ke dalam pengalaman mengenai sesuatu, berkonsentrasi mengenainya seutuhnya, biarkan sesuatu itu menyerapmu. Yang kedua, hidup adalah proses yang berjalan, memilih antara keamanan, jauh dari rasa takut dan kebutuhan bertahan dengan risiko demi kemajuan dan perkembangan. Buat pilihan pertumbuhan sering mungkin tiap hari. Yang ketiga, biarkan self tegak. Usahakan untuk menutup clue eksternal mengenai apa yang seharusnya kamu pikirkan, rasakan, dan ucapkan. Biarkan pengalaman membuatmu dapat mengatakan apa yang sesungguhnya kamu rasakan. Yang keempat, apabila ragu, jujurlah. Jika kamu melihat ke dalam dirimu dan jujur, kamu akan mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah aktualisasi diri.
Yang kelima, dengar dengan seleramu sendiri. Bersiaplah untuk tidak populer. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan, apakah itu latihan jari di atas keyboard, atau mengingat nama setiap tulang, otot, hormon, dan tubuh manusia lainnya, atau belajar bagaimana memelitur kayu sehingga menjadi halus seperti sutera. Yang ketujuh, buat fake experiencing seperti terjadi, buang ilusi dan pandangan salah, pelajari apa yang kamu tidak bagus dan kamu tidak potensial. Yang kedelapan, temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi, apa yang baik dan buruk bagimu, kemana kamu pergi, apa misimu, bukalah dirimu sampai kamu dapat mengenali pertahanan dirimu dan usaha mendapat keberanian untuk menyerah. Pembahasan yang keempat yaitu organisasi kepribadian. A. Personality syndrome. Unit utama dari kepribadian adalah personality syndrome, struktur, organisasi, dan saling hubungan sejumlah sifat-sifat yang muncul bersama dalam diri seseorang. Personality syndrome adalah pandangan global mengenal sifat manusia, yakni bahwa suatu sifat akan dapat dirinci menjadi sifat-sifat yang spesifik dan sebaliknya digeneralisir menjadi bagian dari sifat yang lebih luas. B. Defisiensi dan Bing. Orang berhubungan dengan dunia luar dalam dua bentuk, alam kekurangan dan alam menjadi. Defisiensi atau the real adalah bentuk hubungan di mana orang lihat dengan memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Orang berusaha mengatasi atau menghindari kekurangan seperti makan, minuman, dan istirahat. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh aplikasi teori holisme dan humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, personal orientation inventory atau POI atau Sostrum. POI adalah tes yang disusun Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Sostrum melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. POI mempunyai 2 skala utama dan 10 subskala. Yang kedua, ada neurotik. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat dan bergerak menuju aktualisasi diri. Penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri dan memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Dan yang terakhir, psikoterapi. Teori ini dapat diaplikasikan dalam psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui kebutuhan interpersonal. Karena itu terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Suasana itu juga mengizinkan ekspresi kekanak-kanakan dan memalukan. Sekarang terapis harus mampu memuaskan kebutuhan dasar klien. Kesimpulan, struktur kepribadian Maslow menurutnya struktur kepribadian itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa sayang dan dicintai, kebutuhan akan rasa dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dinamika kepribadian seseorang menurut Abraham Maslow, bagaimana sebuah perilaku dapat terjadi adalah karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu 5 kebutuhan dasar tersebut. Perkembangan kepribadian Maslow pada puncaknya adalah pencapaian aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi dan hierarki kebutuhan manusia. Menurutnya, perkembangan tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Oke, terima kasih.